Shalom para pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bersyukur kita untuk hari di mana kita bisa bertemu kembali di dalam Suluh Suara Penyuluh, suatu program kerjasama antara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Pitani FM Salatiga. Bersama dengan saya Puji Rahayu, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Argomulyo. Nah, sebelum kita lanjut dalam perenungan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kesempatan untuk kami terus belajar bersama-sama mengenai firman kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi ini renungan kita berjudul Lawatan Tuhan Nyata di Bumi. Apakah lawatan Allah ini benar-benar nyata di bumi? Nah, apakah masih terjadi sampai dengan masa kini? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya nanti. Kita mari belajar bersama-sama tentang arti dari lawatan. Apa arti dari lawatan Tuhan? Ada berbagai interpretasi mengenai lawatan Tuhan. Ada yang mengartikan bahwa lawatan Tuhan itu sama halnya dengan kunjungan Tuhan, kedatangan Tuhan pada seseorang secara pribadi. Atau lawatan Tuhan juga bisa berarti ada pengetahuan yang baru tentang Tuhan yang tiba-tiba dimengerti oleh seseorang. Yang kemudian ini orang tersebut merasakan satu perasaan yang damai sejahtera, merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Istilah ini juga dipakai ketika seseorang berhasil keluar dari masalahnya. Misalnya dia sembuh dari penyakit, dia lepas dari permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan lawatan Tuhan juga dapat berarti pengejawantahan atau manifestasi Roh Kudus pada seseorang yang terlihat dari karunia roh dalam bentuk bahasa roh. Ini bisa dilihat dari fisik orang tersebut yang tiba-tiba dia mungkin tertawa terbahak-bahak karena mendapatkan kelepasan dari keterikatan yang selama ini dia rasakan, atau dia bisa menangis sedemikian rupa menunjukkan emosi yang dia rasakan karena manifestasi Roh Kudus. Nah, kita akan membaca tentang lawatan Roh Kudus ini, lawatan Tuhan maksud saya, di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, kita membaca bersama-sama ayatnya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar dan pemirsa, kisah ini memang sudah pernah kita dengarkan, kita baca berkali-kali. Ibu janda di Nain kehilangan anak laki-laki satu-satunya yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Dan tentunya ini menimbulkan satu kesedihan bagi ibu ini. Dia hidup tetapi dia merasakan satu kematian pengharapan di dalam kehidupannya. Nah, ini Yesus yang datang dan bertemu dengan iring-iringan dari jenazah anak ibu janda ini. Dia mengerti, Yesus mengerti kesedihan yang dialami oleh ibu ini. Dan Yesus juga mengerti bahasa air mata, bahasa keputusasaan dari ibu itu. Itu Yesus menunjukkannya dengan berbela rasa, ya. Dia mengungkapkannya, dia berkata kepada ibu ini, "Jangan menangis." Ya. Dan kemudian Yesus memberikan kehidupan. Yesus membangkitkan anak muda ini. Nah, sekarang kita perhatikan di ayat yang ke-16. Begitu dikatakan tadi, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Allah telah melawat umatnya. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa lawatan Tuhan itu memang benar terjadi di bumi ini. Alkitab adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di situ itu merupakan suatu kebenaran. Jadi kisah tentang ibu janda di Nain ini hanyalah satu dari antara banyak kisah tentang lawatan Allah yang pernah terjadi di bumi ini. Nah, pertanyaan lagi yang timbul, apakah pada masa-masa berikutnya dan pada masa kini ini masih ada lawatan Tuhan yang terjadi? Itu pertanyaan yang timbul kemudian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar dan pemirsa, jika kita mau membuka mata dan telinga kita lebar-lebar, kita bisa melihat, kita bisa mendengar ada banyak lawatan Tuhan yang terjadi di berbagai negara. Ya, ada orang yang disembuhkan dari sakitnya secara fisik, dipulihkan secara roh. Kemudian ada pemulihan kerohanian, kepenuhan Roh Kudus terjadi di belahan bumi yang lainnya. Yang sangat terkenal itu di Azusa Street, di Toronto, Kanada. Ada terjadi, bahkan di belahan bumi Indonesia sendiri. Itu juga kalau kita mau melihat, mau mendengar, itu pasti banyak kita mendengar cerita yang benar-benar terjadi pada masa kini tentang lawatan Tuhan di bumi yang sangat nyata. Nah, kembali kepada kisah tentang Ibu di Nain ini, ya. Apa akibat dari lawatan Tuhan terhadap kehidupan ibu janda di Nain ini? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa lawatan Tuhan
itu mendatangkan kelegaan, mendatangkan sukacita dan pemulihan. Nah, kematian si pemuda tadi diubah menjadi kehidupan. Jika kita bertemu dengan Tuhan, maka rohani yang dahulu mati akan kembali hidup dan ada timbul suatu harapan baru. Akan terjadi suatu pemulihan. Nah, sekarang mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita meneliti hidup kita, rohani kita merasakan apakah rohani kita ini masih menyala-nyala ataukah kerohanian kita ini sudah padam, sudah mati di dalam mengikut Tuhan. Nah, jika kita merasakan bahwa roh kita ini sudah mulai padam, mari kita datang kepada Tuhan, meminta lawatan Tuhan, meminta untuk Tuhan memulihkan, supaya kita mengalami kebangkitan lagi, kita hidup kembali, kita semangat lagi di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, suasana duka cita itu tidak akan terjadi lagi. Ibu janda Naim ini tentunya dia bersuka cita karena anaknya sudah hidup kembali. Nah, untuk kita, jemaat dan pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami duka cita di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita yang terus hidup, terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Yang ketiga, bahwa lawatan Tuhan terjadi, ya pasti menimbulkan satu penyembahan, ada kemuliaan dan akan ada pengakuan Tuhan. Ayat 16 tadi berkata bahwa semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang yang mendapatkan lawatan Allah, mereka pasti akan terus memuji, mereka akan terus menyembah Tuhan karena apa yang sudah mereka alami. Kemudian lawatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan dapat membuat kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ayat 17 tadi berkata, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, setiap langkah, setiap perkataan, perbuatan kita itu haruslah memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, rindukah kita mendapatkan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita? Rindukah kita jika sanak keluarga kita, kenalan kita, kota kita dan bangsa kita tercinta ini mendapat lawatan Tuhan? Bila ya, bila kita rindu, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman dan dengan penuh pengharapan. Kita akan datang untuk meminta lawatan Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan pada pagi ini. Sungguh kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kehidupan rohani kami mendapat lawatan-Mu, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru, sukacita yang selalu memenuhi hati kami, penyembahan yang tulus bisa kami naikkan kepada Tuhan, serta kerinduan kami akan lawatan-Mu itu. Kami ini mampu untuk menjadi saksi-Mu. Bapa di surga, kami juga rindu Salatiga dan Indonesia mendapat lawatan Tuhan sehingga semuanya dapat berubah seperti yang Tuhan kehendaki sebagaimana mestinya. Pemulihan-pemulihan akan terjadi, baik itu di dalam bidang pemerintahan, dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan,
pertahanan, dan segala sesuatunya yang ada di bangsa ini, yang ada di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan memulihkan, sehingga segalanya menjadi baik dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya firman-Mu itu memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pendengar dan pemirsa, kiranya firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semuanya, dan hidup kita boleh semakin baik dalam pemandangan Tuhan, karena lawatan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali di dalam suluh yang akan datang. Shalom.